pemuda-pemudi yang Tuhan Yesus kasih berangkat dari satu kegelisahan ketika Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya 3,5 tahun yang lalu dan silam. Akhirnya di saat-saat terindah Yesus berpisah dengan murid-muridnya di Bukit Zaitun, dan melihat hal itu ada sekian banyak orang. Menurut orang hanya 12. Tapi pantauan sejarah mencatat bahwa mereka ada 500 orang. Sekian orang yang menyaksikan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan itu yang kita lihat. Tanggal 13 itu kenaikan Tuhan Yesus. Tanggal 14 itu kenaikan Muhammad. Waktu yang bersamaan, hampir bersamaan. Tapi yang menjadi pertanyaan, kedua orang ini saat naik ke surga, Muhammad akan kembali ke bumi. Yesus tidak kembali sampai hari ini. Dan terhitung 2021 tahun Yesus lama tinggal di sana. Dan menjadi pertanyaan, kenapa dia tidak kembali? Karena Yesus pergi untuk menyediakan sesuatu, kepentingan kita semua, terutama pemuda-pemudi. Ingat, Yesus pergi untuk menyediakan tempat bagi kita. Hal yang pertama adalah dia pergi sediakan rumah yang kekal bagi kita semua. Dan rumah itu, kalau bicara rumah yang kekal, kehidupan kita di atas bumi ini banyak rumah yang kita lihat bahwa rumah yang kita buat sementara itu rumah yang nanti akan tidak kekal. Tapi Yesus bisa membuat rumah yang kekal bagi kita. Apalagi pemuda. Ingat, akhir-akhir ini banyak pemuda yang mempunyai usaha dan lain sebagainya, maju, memikirkan masa depan, akhirnya mendapat rumah dan lain sebagainya. Tapi tidak memikirkan kehidupan mereka untuk mendapat rumah yang kekal, yang sudah disiapkan bagi Bapa kita Yesus di tempat yang sudah disediakan. Kita pikir, kita pantau, kita lihat bahwa dunia ini, Kejadian pasal 1 dan menceritakan bahwa dunia ini diciptakan 6 hari lamanya. Cuma 6 hari dunia diciptakan. Danau Toba yang bagus, Danau Samosir yang bagus, Raja Ampat yang bagus, itu hanya diciptakan dalam waktu hanya 6 hari. Tapi kita bisa bayangkan sebagai pemuda, sebagai pemudi, kita semua kita bisa bayangkan bahwa Allah ciptakan. Yesus pergi dan kerjakan rumah kita 2021 tahun. Waktu yang sangat panjang. Berarti rumah itu sangat bagus sekali bagi kita. Itu di ayat 2, Yohanes 14 ayat 2 menceritakan seperti begitu. Dan di ayat ketiga dijelaskan juga bahwa sesudah dia kerjakan rumah itu, dia akan kembali membawa kita. Kata membawa kita berarti menghimpunkan kita dalam satu persekutuan. Jadi bicara tentang persekutuan, pemuda mempunyai persekutuan yang erat. Tidak boleh ada cerai-berai dan lain sebagainya. Sebab persekutuan itu sangat baik. Kalau akhir-akhir ini kita lihat, pemuda yang sana pergi ke sini, pemuda yang sana pergi ke sini, gereja yang sana bisa pergi ke sana, yang sana tidak mau dengan segala sesuatu, tidak mau bersatu. Tapi ingat, tujuan Yesus pergi ke surga untuk hanya mempersatukan. Dia bilang, aku membawa kamu ke tempat, artinya harus kita bersatu bersama-sama dengan dia. Dan itu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Sebagai pemuda, ingat, persatuan itu sangat penting. Persatuan itu sangat memberikan kita jalan keluar. Persatuan ada dalam, kalau ada persatuan, berarti ada sesuatu yang terjadi di dalamnya. Apalagi tema kita, khususnya tema GBGP, Jemaat GBGP Manokwari, mempunyai satu tema bahwa jaga api tetap menyala. Itu persekutuan. Kalau api itu disatukan jadi satu, api itu tambah besar. Dan api tambah menyala dalam situasi yang tidak disangka-sangka. Itu ingat, sebagai pemuda kita tetap bersatu. Tujuan kenaikan Yesus, yang pertama dia sediakan rumah yang kekal. Yang kedua, membawa kita untuk mempersatukan kita. Yang ketiga, ketika di ayat 14 ayat 6 itu menceritakan bahwa ayat 5 menjelaskan ketika Thomas bertanya, katakan seperti dia katakan, Tuhan bagaimana dengan jalan itu kami tahu. Dia cuma katakan bahwa aku yang punya, artinya akulah jalan dan kebenaran. Kata aku itu menceritakan bahwa barang itu dia punya. Berarti surga itu punya dia sendiri, tidak punya siapa-siapa. Jadi jangan ada keraguan, karena Thomas berkata seperti begitu, Thomas seperti ragu tentang surga. Tapi Yesus membuktikan kata itu dalam dia katakan akulah, berarti Yesus yang punya. Jadi untuk kepastian surga jangan kita ragukan, tapi kita tetap punya komitmen bahwa ketika saya rindu Tuhan, saya percaya kepada Tuhan, saya melayani Tuhan, saya bekerja untuk Tuhan, surga itu punya saya. Dalam kepastian yang tetap saya akan pergi bersama-sama dan dia akan kembali dibawa kita semua ke sana. Itu sebagai pemuda ingat, kita tetap bertahan di dalam dia, kita tetap setia di dalam dia, kita tetap melayani dia,
sampai akhir kehidupan kita. Puji Tuhan. Demikianlah penyampaian firman Tuhan yang singkat dapat membangun iman percaya kita. Kita tetap menantikan. Dia pergi, dia akan kembali menjemput gerejanya, termasuk pemuda-pemuda, pemudi, siapapun dia yang saat ini mendengar firman Tuhan di saat ini, dia akan diberkati oleh Tuhan. Amin.